Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Ya lama lama rabas syata karapa rapas shekere raba raba raba. Yes. Kami percaya pagi hari ini kami jadikan Tuhan satu-satunya penolong kami. Kami andalkan, kami taruh harapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, dan Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan duduk diam dan kami akan siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, pagi ini kami cukup menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ya, permainan musiknya lumayan lebih bagus, agak pelan ya. Dan jadi kalau pelan itu bisa dinikmati ya. 2 minggu yang lalu cukup banter ya. Hari ini cukup bisa dinikmati, dan terima kasih worship leader dan singer yang sudah membawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan bicara bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Mas Yosi, biar nggak ngedep, kasih sedikit monitornya aja mungkin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Allah lebih lanjut, saudara, tayangan YouTube kita di khotbahnya Bu Linda yang minggu lalu, luar biasa saudara, kejutan penontonnya, yang nonton itu sampai 750-an. Yang biasanya mentoknya itu paling 170 saudara. Tapi di khotbahnya yang serinya Bu Linda kemarin bisa sampai 700 saudara. Ya, saya nggak tahu kenapa, berarti banyak yang terberkati Bapak Ibu dari tayangan YouTube kita, channel GPD Telaga Kasih. Firman Allah yang disampaikan, banyak yang melihat dan terberkati Bapak Ibu ya. Semoga hari ini juga banyak yang menonton, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapak Ibu, jadi kembali ke Alkitab. Andalkan Tuhan, maka akan berhasil. Andalkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidupmu, libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, ayat yang cukup terkenal dan sederhana, Mazmur 23. Mungkin saudara berkata, alah nggak dibaca aja, apal itu gitu ya. Tapi mari kita baca ya Alkitab kita. Ya silakan yang cari tempat duduk yang nyaman dulu, supaya firman Allah bisa mendarat dengan baik di telinga dan hati saudara. Kita baca ayat 1 saja saudara ya. Sudah ketemu saudara? Yang sudah ketemu katakan oh ye. Yang belum ketemu katakan angel. Yang nggak bawa Alkitab katakan aman. Yuk kita baca 1, 2, 3. Takkan kekurangan aku. Ulangi lagi 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat kalau memahami ayat ini betul-betul, baru baca ayat 1 saja semestinya saudara harus sudah mulai berani menyerahkan, mengandalkan, melibatkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kalau Tuhan sudah ngomong gitu, apakah kita masih mau cari yang lain?
Halo? Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan itu gembalaku. Ini memang yang nulis Daud. Daud mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia menyatakan diri bahwa Tuhan itu gembalaku. Sepanjang pelayanan Daud, ketika dia jadi gembala, ketika dia jadi raja, dia mengalami yang namanya tidak pernah mengalami kekurangan apapun juga. Bahkan sampai ketika Daud punya masalah pun, Tuhan menyertai. Ketika Daud jatuh dalam dosa pun, Daud merasakan pengampunan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Makanya kalau kita berkata, satu-satunya yang ku andalkan hanya Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaan buat kita. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia, Bapak Ibu? Ini yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, karena manusia ada batasnya. Karena manusia, kekuatan manusia itu ada batasnya. Saudara, kalau di tingkat kelurahan yang kita andalkan siapa? Pak Lurah. Di atas Pak Lurah masih ada? Ada Pak Camat. Dan Koramil dan Polsek. Di atasnya itu ada, saudara? Ada Bupati, Wali Kota, Kapolres, Kapolsek. Di atasnya itu ada, saudara? Ada Kapolda, Gubernur. Apakah di atasnya itu ada lagi? Ada. Siapa? Ada Panglima, ada Presiden. Di atas Presiden ada? Ada, ya. Kepala PBB sana. Nah, setelah itu, masih ada lagi enggak? Ada. Siapa? Tuhan. Jadi kalau kita tahu yang tertinggi adalah Tuhan, mengapa kita sering mengandalkan manusia? Manusia itu ada batasnya. Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata apa? Nanti saya akan jelaskan di seri khotbah skala prioritas. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dikatakan pada mulanya adalah Allah. Yang pertama-tama yang harus kita andalkan adalah Allah, Tuhan, bukan manusia. Nah, kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu ada batasnya. Tapi Tuhan, kasih-Nya, berkat-Nya, kemurahan-Nya tidak ada batasnya. Karena Dia adalah gembala yang baik. Kekuatan manusia ada batasnya. Coba kita lihat, kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22. LCD bisa cepat ya, Om Timo ayatnya banyak ini. Yesaya 2 ayat 22 berkata begini. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan, dan sebagai apakah ia dapat? Apa artinya? Hanya sampai di hembusan napas. Manusia itu sekarang baik, besok bisa jahat. Ya, manusia itu ya. Sekarang dia senyum-senyum, besok bisa dia jahat sama kita. Saya sering jumpai. Ya. Kalau lagi manis, oh iya, iya puji Tuhan, shalom, iya. Kalau sudah kecentok hatinya, utang orang bayar misalnya begitu, apa yang terjadi? Utang orang no jawabe, orang no omongi.
Akhirnya terjadi apa? Perselisihan. Itu manusia. Manusia itu ada batasnya. Maka jangan mengandalkan manusia. Manusianya seperti napas. Kalau sudah mati, berhenti napas itu. Maka dari itu Bapak Ibu, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Itu Pak referensinya, Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Mazmur 146 ayat 3 dan 4 berkata begini. Janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Itulah manusia. Mau berharap sama saudara punya backingan siapa? Jangan Pak Jokowi lah, ketinggian Pak Jokowi. Siapa? Hah? Misalnya apa? Kapolres lah. Saya kenal Kapolres Demak. Wah, jadi pedita-pediri, gitu kan? Karena kenal siapa? Nah, itulah manusia. Kayak kenal Kapolres, wis pedita, pediti, keta-kete, ya. Tapi saudara, baru Kapolresnya mati. Isik keta-kete. Ora iso. Siapa yang diandalkan? Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, walaupun dia mati, dia bangkit, saudara. Amen? Dan dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi backingan kita itu lebih daripada jenderal. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Jadi jangan andalkan bangsawan, itu manusia biasa. Yesus saya berkata jangan andalkan manusia hanya seperti hembusan napas. Esok dele, sore tempe. Kadang dibalik, esok tempe, sore di dele meneh. Itu manusia. Betapa banyak orang dikecewakan manusia. Pak, bisa bantu saya Pak? Ada apa? Ya, kami lagi butuh Pak untuk modal. Oh iya, nanti datang ke rumah ya, gitu. Begitu datang ke rumah, orangnya pergi. Etok-etok lali, saudara. Ya kan? Itu sudah mengecewakan. Karena manusia, saudara. Tapi kalau Tuhan kita, begitu seperti lagu tadi, kita sujud di altarnya. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Dia mendengar seruan kita. Mau andalkan Tuhan, saudara? Arti andalkan Tuhan itu libatkan Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata Bapak Ibu. Dr. Ling Ting Tung, ini anak buahnya John Maxwell, dalam misinya ke Taiwan, saudara, pada waktu tahun 90-an kalau nggak salah, di Taiwan cukup rendah itunya apa, tingkat kesehatannya ya. Jadi banyak misionaris, banyak penginjil ke sana yang profesinya dokter apa, ya di sana menyesuaikan. Nah, kok jadi kecil suaranya ya Mas Yosi? Dokter ini dia bekerja di sebuah apotik. Ya, pimpinannya John Maxwell. Kalau mereka orang Taiwan pada waktu itu kalau beli obat jaraknya itu bisa 4-5 kilo, tapi itu jalan kaki. Tidak ada kendaraan jauh, yaitu di pedalaman. Ada seorang anak kecil yang ibunya sakit. Anak ini sedih, ibunya kena malaria. Mungkin seperti di Papua dia, kalau kena malaria di Papua itu kan nyawa taruhannya. Anak kecil ini, dia bawa uang seadanya, dia cari apotik yang terkenal itu. Lalu dia pergi jalan. Berangkat jam 12. Sampai sana jam 3 sore. Dia antri. Dia tulis nama ibunya yang sakit.
Lalu ketika dipanggil giliran anak itu, misalnya siapa namanya, Otong lah misalnya gitu. Otong, anak dari ibu ini. Wah, masuk, dia antri, saya antri di loket. Ibumu sakit apa? Ini. Ya, oke. Tunggu ya, tunggu di sini. Saya racikkan dulu. Dia nunggu antrian lagi. Dia racik obatnya untuk obat malaria itu. Nah, pada waktu itu si dokter Lingting ini nulis resepnya berapa kali diminum gini saya duduk. Nah, dia ngomong, "Sus, ini kasih obat itu ke anak itu." Susternya ambil obat itu, dia kasih. Lalu anak itu saking senengnya dia lari. "Aku sudah dapat obat, ibuku pasti sembuh." Perjalanan 2-3 jam, saudara. Kalau ya 2 jam lah. Berarti kalau dia pulang dari situ jam 3, sampai rumah jam berapa? 3 jam. Jam 6 ya? Kira-kira jam 6 lah. Lalu waktu setengah 6, mereka mau tutup toko. Si dokter Lingting ini, melihat di meja ternyata obat yang malaria ternyata masih ada di meja. Berarti yang dikasih tadi sama susternya bukan obat itu. Dia lihat, waduh. Kalau sekarang kan hand sanitizer itu ya. Tapi kalau ini obat pembersih, Mbak Sun mungkin tahu ya, obat pembersih kuman. Itu apa namanya? Antiseptik. Tapi itu yang dosisnya tinggi. Itu yang dibawa, saudara. Wah, langsung dokter ini cari dokter Maswell. Bagaimana ini? Ini kesalahan kita. Anak ini sudah jauh perginya. Dari jam 3 ini sudah setengah 6. Berarti sudah sampai di rumah. Pasti sudah diminumkan. Ibunya pasti mati. Tapi apa yang dilakukan dokter-dokter yang ada di situ? Dia berkumpul bersama-sama, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Pelayan di situ, ya semua dokter semua berdoa. Setengah 6 itu berdoa. Wah, Tuhan Yesus, ampuni atas kelalaian kami. Kami memberikan obat yang salah. Kami berikan obat yang salah. Ibu itu pasti mati, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami atas keteledoran kami. Itu dia berdoa setengah 6 sampai jam 6. Mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu pagi-pagi jam 7, si dokter ini mau buka apotek. Dia sudah mau buka gitu, ternyata ada anak kecil yang sudah gebrok-gebrok pintu rolling door-nya itu. Brok, dokter! Brok, dokter! Ketika dibuka, anak kecil itu datang. Si dokter ini apa, saudara? Wah, takutnya bukan main. Dia berkata pasti ibunya mati. Dokter nangis. Si dokternya nangis. Siapa namanya? Si anak kecil nangis. Dokter. Dia peluk pahanya. Dokter, tolong saya. Pikiran dokter pasti ibunya mati. Dia mau nuntut karena obat itu. Ada apa, nak? Ibu mati, katanya gitu. Si anak ini berkata, dokter, saya apakah obat yang kayak kemarin masih? Gitu loh. Malah dokternya bingung. Racun, saudara, ya kan? Kok malah jalur obat nih? Dokter, apakah masih ada obat yang kayak kemarin? Lah kenapa kamu minta obat itu lagi? Dokter minta maaf. Kemarin jam 6. Saya lari saking senengnya. Saya jatuh. Obat itu botolnya pecah. Saudara, siapa yang buat segala sesuatunya itu jadi baik? Karena ada orang-orang yang berdoa mengandalkan Tuhan. Cerita ini menginspirasi kita. Ini kan sudah kejepit nih dokter nih. Apotek ini sudah kejepit nih. Mereka kalau jalan ngoyak bocah cilik mau seranya ndak. Tapi yang dilakukan hanya berlutut di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Andalkan Tuhan.
maka mujizat itu terjadi. Saudara, saksofon ini barunya 102 juta. Ini. Ketika saya lihat saksofon yang mahal, hati saya pengen nyenengin anak. Tapi apalah daya, ati karep bondo jupet. Satu ketika anak saya, "Pak, saya mau kuliah. Aku akan semangat kalau ada saksofon baru." Ya, saya hanya jawab, "Alah, mahal." Saya sengai begitu. Nggak ada duit, mahal. Tapi hati seorang bapak, dari mana Tuhan aku bisa dapat saksofon? Saya tanya-tanya, 28 juta, 27 juta itu second, saudara. Saya, istri, ya, mendoakan anak saya ini, supaya apa yang dia inginkan dia dapatkan. Saya nggak mungkin minta jemaat. Saya nggak mungkin minta teman-teman pengusaha. Saru ya. Saya punya Tuhan. Ketika saya, istri, mengandalkan Tuhan, meneteskan air mata ini, begitu yakin, saya bilang, "Sam, sembayang ya. Kamu coba cari saksofon." Telepon sama Mas Denny. Mas Denny itu teman saya yang memang suka cari saksofon. Ketika saya bilang, "Semi, wadah Pak, gini mereknya, ini, produk Amerika ya." Ini sudah ditawar orang 15 juta, 16 juta, 14,5 juta. Saya telepon, dia bilang, "Pak, Papa suruh telepon Mas Denny." Itu belum ada uangnya, saudara. Belum ada uangnya. Itu saya baru mau tak kreditkan lah ke teman saya yang jual burung itu. Begitu saya tanya, "Mas Denny, itu untuk pelayanan Mas, bisa nggak kurang?" Lalu dia tanya ke orangnya, dan ternyata orangnya itu juga anak Tuhan. Akhirnya apa, saudara? "Om, bolehlah kurang lebih 10 juta. Tapi duit belum ada, saudara. Dalam 3 hari ini saya sembahyang. Kemarin, ya, waktu berapa hari yang lalu. Tuhan tolong buka jalan. Secara manusia kami gak mampu, saudara. Betul, saudara? Saya gak perlu sebutkan PT-nya apa. Tapi dari situ dia kirim berkat. Pas untuk bayar ini. Ini Semi nggak tahu kalau ini sudah lunas. Tahunya dia ini kan belum lunas, saudara. Tapi sudah terbayarkan. Karena mengandalkan Tuhan. Untuk Pak Timo, segitu sangat-sangat berat. Tapi bersama Tuhan, menjadi ringan. Amin. Andalkan Tuhan. Apapun persoalan. Sekarang lagi bergumul lagi untuk motor. Motor cuma 2, satu dipakai Semi, satu dipakai Epeng. Udah, kami pelayanan mesti harus pakai mobil Wirawiri, pengeluaran lebih besar. Tapi saya percaya kok. Hari-hari ini saya sama itu terus mengandalkan Tuhan. Ada kalanya nanti Tuhan buat mujizat di saat betul-betul saya butuh. Amin. Amin, saudara. Begitu dengan Bapak Ibu saudara. Yakinlah kita punya Tuhan, gembala yang baik. Andalkan dia. Dia satu-satunya Tuhan kita. Jadi jangan andalkan manusia, karena manusia itu terbatas. Yang kedua, kenapa jangan andalkan manusia? Karena manusia itu sering berubah-ubah. Saya katakan tadi, esok dele sore. Manusia ki gampang mula malih. Makanya kita nggak boleh ngandalin manusia.
Andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan manusia, dia akan terkutuk. Oh iya Pak Timo, mana ayatnya? Yuk kita pelan-pelan buka. Yeremia 17 ayat 5. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yeremia pasal 17 ayat 5. Di LC sudah ada, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada. Kalau orang sudah terbiasa mengandalkan yang lain daripada Tuhan, maka dia akan mulai ketika berhasil, dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Contoh misalnya, kalau dia sudah berhasil dalam pertanian, hasilnya bagus, panennya bagus, duitnya akeh, dia akan berkata, saya nggak perlu ke gereja lagi, karena dengan saya bekerja keras, bukti hasilnya luar biasa. Tapi siapa nyangka, ya, mbako kayak payu-payu ini dilalah mabi yang turun hujan nih. Halo? Ayo, mau ngomong apa? Itu Tuhan tuh cuma kasih warning loh, kasih hujan itu loh. Kalau sudah bicara panen, udah ibadah jadi nomor sekian, saudara. Maka mengandalkan Tuhan itu jadikan Tuhan nomor 1. Maka kita akan diberkati Tuhan. Terus ayat yang tadi ayat 5, sekarang ayat 7. Kalau tadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada siapa? Kepada siapa? Tuhanlah pengharapan kita. Jadi saudara, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bukan yang nomor 2. Tuhan harus menjadi yang nomor 1. Andalkan Tuhan. Saya kemarin pelayanan di anak-anak mahasiswa Politeknik. Saya sudah takut ya, wah ini mahasiswa semua, saya pikir pinter-pinter gitu. Tapi saudara, ternyata pada waktu itu saya mengajar tentang karakter, tentang membiasakan diri dengan berkata haleluya, puji Tuhan, salam. Ternyata angel. Mau ngomong puji Tuhan aja angel. Ya. Akan puji Tuhan. Jawabannya apa? Shalom gitu saudara. Saya balik, shalom. Jawabannya tetap shalom. Ada haleluya, jawabannya tetap shalom. Berarti belum ngerti. Kemarin saya ajar mereka. Biasakan mulut kita berkata puji Tuhan, shalom, haleluya, puji Tuhan, shalom, haleluya. Coba saudara biasakan saudara berkata semua karena Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, coba. Kalimat-kalimat seperti itu harus sering kita dengungkan. Tuhan, Engkau hebat, Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, hanya Engkau juru selamat kami. Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Makanya lagu ini menjadi lagu kesukaan saya. Dan sekarang ditiru ibu-ibu ya. Angel, tapi lagu ini enak sekali. Ketika kita percaya Dia pengharapan kita, maka mulut kita akan penuh apa saudara? Pujian. Jangan andalkan manusia, karena manusia itu berubah-ubah.
Kalau kita andalkan manusia, kita akan menjadi manusia yang terkutuk, bukan manusia yang diberkati, Bapak Ibu. Tapi sesusah apapun, masalah sebesar apapun, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang di dalam ayat ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 itu salah satu contoh. Ya, Yakobus 4 ayat 13. Ini contoh ya. Jadi, sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini sedang menceritakan apa? Orang yang mau buka usaha, orang yang mau berusaha keluar kota yang perlu bertahun-tahun supaya mendapatkan untung. Sudah berusaha, sudah punya cita-cita, tapi masih ada yang salah dari kalimat ini. Salahnya di mana? Mari kita baca ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu ayatnya mengulang lagi. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya ayat ini, ya, ini sedang konotasinya begini. Kamu punya usaha, kamu boleh berusaha apapun juga. Tapi kalau kamu lakukan dengan kekuatan sendiri, dengan otot-otot kita, kepintaran kita, maka sia-sialah karena hanya seperti uap. Yang seharusnya dilakukan adalah ayat yang 15. Berkata begini, sebenarnya kamu harus berkata, ini yang benar. Coba kalimat itu berkata apa? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya kalimat kata jika Tuhan menghendaki itu konotasinya adalah kita sedang menyerahkan seluruh usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita kepada siapa? Supaya biar kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita. Jadi yang punya perencanaan keluar kota, yang punya perencanaan buka usaha apapun, berkatalah, jika bukan Tuhan. Di mana lagi ayat yang mengatakan jika bukan Tuhan? Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah. Jadi Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam usaha kita. Ini banyak anak-anak muda yang sudah mulai mau berbisnis. Ya, yang mulai mau bekerja. Dan siapa kita? Orang-orang muda. Ya, orang-orang semua yang sedang mau melakukan sesuatu. Firman Tuhan kan, jika bukan Tuhan yang menghendaki, maka aku tidak bisa melakukan semuanya. Maka berkatalah, jika Tuhan menghendaki, itu tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menjadikan kita berhasil. Seperti Daud. Ya, saya katakan ini, seperti Daud ini orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia mau melakukan segala sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Tadi Yakobus itu menceritakan seperti itu. Coba tanya Tuhan, libatkan Tuhan. 1 Samuel, cepat saya akan bacakan secara cepat. Ya, 1 Samuel 23 ayat 2 dan 4 berkata begini. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Tanya, Daud tanya sama Tuhan, mau berperang dulu, tanya dulu. Orang asal gabrus-gabrus, bertanya dulu. Ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Bertanya dulu sama Tuhan. Satu Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu?
Setiap menghadapi musuh, setiap menghadapi persoalan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Itu tandanya Daud mengandalkan Tuhan. 2 Samuel 2, ya, 2 Samuel 2 itu ayat 1 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu tempat kota di Yehuda? Firman Tuhan kepada, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Tuhan berkata, ke Hebron. Coba mau melangkahkan kaki saja Daud bertanya kepada Tuhan, saya harus kemana? 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Tanya lagi kepada Tuhan. Di kitab yang berbeda, di kisah yang berbeda, selalu ada kalimat, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini tandanya Daud mau melibatkan Tuhan dalam peperangannya. Daud melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Daud mau melibatkan Tuhan dalam membangun kerajaannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Kenapa bertanya Tuhan? Kenapa harus libatkan Tuhan? Ayat yang terakhir, Saudara. Ayat terakhir. Mazmur 100, Amsal 10:22. Kudune ngelotok kabeh, Saudara, ya, ayat ini ya. Kudune ngelotok kabeh. Jadi ayat pokok kita ya pagi hari ini. Yuk baca sama-sama atau hafalkan sama-sama Amsal 10 ayat 22. Ini ayat yang sangat terakhir. Mari Saudara. Kalau sangat terakhir berarti sudah selesai khotbahnya. Yuk. Amsal 10:22 sudah ketemu? Tring. Wah, langsung mantap. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini loh, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dapat berkat dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Coba ayatnya ada kalimat apa? Ayat berikutnya itu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku camar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang mengantarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Ada lagi yang di Amsal berapa yang diberkatilah pada waktu dia tidur. Susah payah tidak mengikutnya. Hampir sama ayatnya itu. Nah, artinya firman Tuhan kata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan, apa berkat setan? Berkat Tuhan. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, ayo kita andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, ajak Tuhan, bersama Tuhan dalam membangun hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Jika bersama Tuhan, maka berkat Tuhan ini dicurahkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tutup Alkitab kita, Saudara. Saya percaya firman Allah pagi hari ini menguatkan, memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian yang tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ya amin. Dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari jemaat dengan keras katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku ada. Mari dengan iman kita, dengan jujur di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penolong hidupmu. Hanya Tuhan satu-satunya memberkati usahamu. Berkekuatan. Haleluya. Sumber pengharapan. Amin. Sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Coba dengan segenap hati, jemaat saja menjadi pengakuan iman kita pagi ini. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Hanya Yesus. Hanya Allah Yehovah Jireh, Allah yang mengadakan, Allah El Shaddai, Allah yang memberkati. Satu-satunya, satu-satunya yang. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Angkat tanganmu kepada Tuhan, menunjuk satu-satunya hanya Tuhan. Dia yang tempat yang ku andalkan, Dia yang tempat ku percaya. Haleluya. Yes, haleluya. Pengharapan. Lagi satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Sumber pengharapan. Yes,